Untuk Natur System kali ini, para sahabatku dimanapun berada, saya telah pernah memberikan upload video bahwa suplai energi panas bumi adalah air. Bagaimana di bumi yang selalu menerima energi panas dari matahari, tentu energi panas bumi itu sendiri adalah air. Kemudian yang kedua kawan, sering kita menemui bagaimana ketika tangan-tangan kita menyentuh zat-zat bumi berupa tumbuhan atau berupa zat-zat yang nampak seperti tanah, kadang-kadang terasa sangat panas. Tentu panas di sini karena suplai dari tumbuhan di bumi sendiri adalah aktiviti biologi tanah. Jadi aktivitas biologi tanah berupa kimia-kimia yang memang alami adanya itu mampu memberikan energi panas kepada kehidupan di bumi, terutama tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kalau air sendiri itu memang sebagai energi panas bumi, kemudian dari aktiviti biologi tanah ada oksidasi biologi yang sering kita dengar, sebenarnya sangat berperan untuk memberi suplai energi panas pada kehidupan di bumi, terutama tumbuh-tumbuhan. Juga fungsi energi panas matahari itu sendiri bahwa mampu menstabilkan suhu dari tempat yang memang dingin akan stabil, dari tempat yang berair akan stabil. Itu adalah salah satu fungsi yang kadang-kadang tidak kita pahami tentang fungsi daripada energi panas matahari. Jadi semuanya itu saling berkaitan kawan. Oleh sebab itu, untuk Natur System kali ini semoga ini menjadikan pemikiran kita semua bahwa kita telah melihat dan mengetahui akan cahaya, kemudian cahaya itu sendiri dari sinar-sinar UV, di situ juga ada bara api. Itu dari mana energinya? Tentu dari energi air. Kemudian kita melihat cahaya, kita melihat oksigen, di mana oksigen itu sendiri kita melihat seperti dalam teori saya, endapan dari oksigen adalah air. Dari cahaya dan air, kemudian ada mediasi apa yang disebut sebagai tumbuhan. Kenapa demikian? Nah, tumbuhan itu adalah mediasinya adalah bumi. Jadi makhluk-makhluk yang ada di bumi memang berasal dari tumbuhan, dari cahaya, kemudian dari oksigen, kemudian tumbuhan, dari tumbuhan itu sendiri akhirnya ada mediasi bumi. Inilah yang saya maksud, saya hubungkan dengan energi aktiviti biologi tanah adalah menopang kehidupan makhluk bumi, terutama tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, energi panas itu sangat penting. Kita juga berikan teori bahwa seperti organ zat sendiri kadang-kadang bisa dipicu karena tempat atau sistem yang kita miliki, walaupun sederhana apa adanya tetapi memang steril. Dan steril itu sendiri juga memerlukan suhu energi panas yang stabil. Teknik bronkos pada tanaman kita di saat setek atau di saat menumbuhkan tumbuhan pakis dari organ zat makroorgan natrium klorida hepat. Oleh sebab itu, aktiviti biologi tanah itu sendiri memang sangat berperan untuk memberi energi panas kepada makhluk di bumi, terutama tumbuh-tumbuhan baru atau apapun yang ada, sehingga media tanah menjadi subur. Ini yang saya maksud, dari energi panas dari oksidasi biologi itu sangat penting untuk memberi kehidupan di bumi, yaitu terutama tumbuh-tumbuhan.
eh, bahwa life generative air memang organ zat itu sangat penting dari sel. Kita melihat sebagai organ makro dan organ mikro. Organ mikro sendiri memang sel-sel sangat reaktif aktif. Akhirnya mediasi bumi sendiri ada beberapa jenis spesies tumbuhan-tumbuhan yang terus berkembang akan jumlahnya. Energi panas bumi dari oksidasi biologi adalah sangat penting, sebab energi panas itu sendiri sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan makhluk-makhluk yang ada di bumi, terutama yang saya fokuskan kepada tumbuhan-tumbuhan di bumi yang terus bertambah akan jumlahnya, seperti tumbuhan pakis. Semoga sharing saya kali ini Nature System juga memberi pemikiran kita semua kenapa organ zat itu selalu menumbuhkan tumbuhan baru. Tentu kita sesuaikan dengan geografis itu sendiri. Jadi geografis suatu daerah manapun tuh akan berbeda spesies tumbuhannya. Ada suhu berapa, tingkat kelembapan, itu akan mempengaruhi spesies tumbuhan yang akan terus tumbuh kembang di geografis yang punya temperatur yang berbeda, juga iklim yang berbeda.